Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1516 menghabiskan kemarahan. Memanfaatkan fakta bahwa naga menjijikkan itu telah diganggu oleh lalat, Sunni mempertimbangkan musuhnya sejenak. Pikirannya berkobar karena amarah yang tak terpuaskan, sehingga sulit untuk berpikir. Sulit untuk diam dan memikirkan cara membunuh musuhnya dengan lebih baik, padahal itu adalah satu-satunya tujuannya. Jauh di lubuk hatinya, Sunni tahu bahwa dia telah menyerahkan senjatanya yang paling mematikan, kelicikannya, pada godaan amarah yang membara. Namun pemikiran itu pun sirna oleh lautan amarah yang tak terhingga. Cacing itu kuat. Sunni telah menggunakan kekuatannya yang paling mendasar dan paling merusak, Shadow Shell. Dia telah membinasakan sang penguasa ketakutan dalam wujud ular laut yang ganas, kupu-kupu yang mengerikan, macan tutul yang membusuk, dan masih banyak lagi bentuk menjijikkan lainnya. Serangannya telah menyebabkan beberapa kerusakan pada musuh, tetapi tidak ada satupun yang membuat naga itu terhuyung-huyung. Satu-satunya hal yang ada hanyalah dosa penghiburan. Sunni melirik ke arah Gyokjian yang cantik itu. Dia tahu pedang itu. Pangeran gila telah menggunakan Sin of Solace, jadi, Dreadlord pasti familiar dengan kekuatan jahat dari pedang terkutuk itu. Bahkan jika itu tidak pernah digunakan untuk melawannya, dia akan mengetahui dan takut akan hal itu. Itu karena meskipun Sunni bisa memutilasi daging naga itu, dosa penghiburan bisa menghancurkan pikirannya. Bagaimanapun juga, itu diciptakan dari bisikan Ariel, sang iblis ketakutan. Dan tidak ada orang yang lebih akrab dengan teror rahasia Ariel selain sang Dreadlord, yang juga terbebani oleh pengetahuan tentang kebenaran karena cacatnya. Tapi ada masalah. Sunni hanya bisa menggunakan Sin of Solace di tangan manusia, tapi tubuh manusianya bisa dihancurkan dengan satu pukulan dari naga mengerikan itu. Atau mungkin tidak. Sambil nyengir lebar, Sunni menepis Gyokjian itu. Pada saat yang sama, dia memanggil bayangan itu sekali lagi. Mereka melonjak dari gerbang Shadow Lantern yang terbuka, menyelimutinya seperti gelombang gelap. Dan kemudian, sosok yang menjulang tinggi bangkit dari air pasang itu. Kali ini, Sunni tidak menciptakan cangkang ular, kupu-kupu, atau macan tutul yang menakutkan. Sebaliknya, dia meminjam satu halaman dari buku binatang pemakan. Dan menciptakan cangkang yang merupakan replika sempurna dirinya, hanya dalam skala yang jauh lebih besar. Tentu saja, dia tidak bisa bersaing dengan wabah liar, yang tingginya mencapai 100 meter. Tetapi bahkan dengan sepertiga tinggi badannya, kepalanya masih menjulang tinggi di atas benteng-benteng. Iklan oleh Pop Future raksasa gelap marah yang terbuat dari bayangan muncul di tengah halaman, mirip dengan Sunni. Tubuhnya yang menjulang tinggi ditutupi oleh armor onyx yang retak. Dan pusaran bunga api mengelilingi tangannya yang terulur. Kenangan adalah alat mistik. Mereka diciptakan dari esensi jiwa penggunanya, dan disesuaikan dengan tubuh penggunanya. Itulah mengapa Awaken tidak perlu memasang dan menyesuaikan baju besi mereka, atau membentuk gagang senjata sesuai genggaman mereka. Namun, banyak hal berubah setelah seorang yang bangkit mencapai transendensi. Tubuh seorang suci bisa berubah, mengambil bentuk yang sama sekali berbeda. Hanya pada saat itulah batasan berapa banyak memori yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan penggunanya terungkap dengan sendirinya. Kenangan yang berbeda memiliki batas yang berbeda. Beberapa masih dapat digunakan oleh para orang suci yang telah bertransformasi, beberapa tidak dapat digunakan. Secara umum, semakin kuat suatu memori, semakin besar potensi fleksibel yang dimilikinya. Dan Sunni berani bertaruh bahwa dosa penghiburan,
memori transenden tingkat kelima. Memiliki lebih dari cukup untuk berguna di tangan raksasa, terutama karena wujud yang diambilnya hanya berbeda dari tubuhnya sendiri. Ukurannya, dan oleh karena itu tidak mengharuskan Gyokjian menyimpang dari sifatnya sebagai pedang. Yang harus dia lakukan hanyalah menuangkan lebih banyak esensi untuk mewujudkannya. 10 kali lebih banyak, 100 kali lebih banyak, 1000 kali lebih banyak, tidak masalah. Esensi Sunni saat ini tidak ada habisnya. Saat bentuk pedang anggun, panjang bilahnya puluhan meter, mulai menampakkan dirinya dari cahaya, Sunni menyeringai dan berlari ke depan. Dosa penghiburan akan membutuhkan waktu untuk menjadi ada, dan dia harus menduduki naga menjijikkan itu sampai saat itu. Berjuang untuk mengendalikan tubuh besarnya, Sunni mencondongkan tubuh ke depan dan membenturkan bahunya ke dinding halaman. Seluruh benteng berguncang dan miring, air mengalir masuk melalui gerbang yang rusak. Dindingnya sendiri retak dan runtuh, memaksa Dreadlord, yang selama ini menggunakannya sebagai pembelian, kehilangan keseimbangan. Sebelum naga itu bisa membuka sayap besarnya, Sunni meraihnya dan menariknya ke bawah. Wajahnya sangat dekat dengan dada sang Dreadlord yang berlumuran darah. Jika bukan karena pelindung helm onyx, Sunni pasti sudah mencoba menggigit tenggorokannya. Apa ini? Sesuatu berkilau di tengah darah perak. Di sana, di antara skala tengah malam, ada skala yang tampak berbeda dari skala lainnya. Warnanya abu-abu kusam, seolah ditempa dari besi, dan bentuknya aneh. Sunni mencoba melihatnya lebih jelas, tapi pada saat itu, dia mendengar lalat yang mengganggu itu berteriak, Sunni, aku tidak bisa." "Apa?" Dan kemudian, sebuah anak panah yang bersinar menghantam punggungnya, meluncur ke celah mantel, dan meledak di dalam. Tidak, sisi kiri tubuh raksasa bayangan itu meledak dari dalam. Armor onyx miliknya, yang sudah rusak parah, hancur berkeping-keping. Lengan kirinya, yang hampir memegang gagang dosa penghiburan, jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, rahang naga menutup lehernya, mencabik-cabiknya. Sang Dreadlord menggeram, merenggut kepala raksasa itu dengan tarikan yang mengerikan. Iklan oleh Pop Future dibutakan oleh rasa sakit yang luar biasa dan kehilangan arah, Sunni terjatuh di bebatuan yang dingin. Cangkangnya hancur, dan dia dibuang dari pelukan bayang-bayang. Tubuhnya berguling dan terhenti di reruntuhan tembok benteng yang hancur. Dia merasakan air dingin menjilat kulitnya yang robek. Lalat! Dia seharusnya membunuhnya lebih cepat. Naga yang menjijikkan itu pasti membisikkan perintah ke telinga hama itu. Sambil mengerang kesakitan, Sunni memaksa tubuhnya yang babak belur untuk bangkit, hanya untuk melihat ekor sang Dreadlord menyapu ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Teringat bagaimana bejana kosong milik Soul Stealer meledak menjadi kabut berdarah setelah terkena serangannya, dia menjerit penuh kebencian dan melangkah ke dalam bayang-bayang. Sesaat kemudian, dia muncul di atas tembok yang runtuh. Dari sana, Sunni bisa melihat halaman, dan sosok naga berdarah di bawahnya. Dia juga bisa melihat senja di kejauhan, nyaris tak terlihat menembus kabut fajar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Belakangan, dia memikirkan tentang bayangannya. Sein, Vien, Nihmah, mereka bisa banyak membantunya dalam pertempuran ini. Terutama Sein, yang kebal terhadap semua serangan pikiran dan mampu melawan otoritas Dreadlord. Tapi memikirkan tentang mereka membuatnya marah tanpa akhir. Tidak ada seorang pun yang diizinkan mencuri balas dendamnya. Tidak seorang pun. Memanggil bayangan hanya akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh naga najis itu sebelum dia bisa melakukannya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ini
Ini gila. Pikiran lemah tenggelam oleh derasnya rasa haus darah dan kemarahan gila. Sunni tidak akan membiarkan siapapun mencuri korbannya. Tidak. Jika dia memanggil bayangan, itu hanya akan membunuh mereka. Membunuh mereka semua. Faktanya, itulah yang seharusnya dia lakukan. Masing-masing dari mereka adalah makhluk bayangan, dan sangat kuat, cocok untuk menjadi bahan bakar bagi jiwanya. Lagi pula, dia sendiri telah dengan susah payah mengasuhnya. Jadi, bukankah wajar jika dia menuai apa yang telah dia tabur? Membayangkan membanjirnya pecahan bayangan yang diterimanya dari membantai para pelayannya saja sudah membuat Sunni tersenyum kejam. Begitukah cara pangeran gila menjadi Titan? Itu harus. Di mana lagi orang gila keji itu bisa menemukan pecahan yang cukup untuk membentuk inti ketujuh, di sini, di makam Ariel? Sunni sebaiknya mengikuti teladannya. Tapi pertama-tama, dia harus membunuh naga itu. Dan lalat pengkhianat. Memalingkan kepalanya untuk melihat musuh-musuhnya, Sunni terdiam selama beberapa detik. Di luar sana, jauh sekali. Bukankah sesuatu yang aneh terjadi di Twilight? Tiba-tiba membeku, dia melihat ke kejauhan. Budak bayangan bab 1517 Supernova. Di jalanan Twilight yang runtuh, makhluk mimpi buruk yang mengerikan sedang menganiaya makhluk lain dengan taringnya, sementara hujan pedang dan tombak jatuh ke kulitnya yang keras. Setiap serangan menyebabkan aliran darah busuk keluar dari luka yang mengerikan, tapi kekejian itu tidak mempedulikannya. Ah, sakit. Mordred, yang telah mengambil tubuh makhluk mimpi buruk, tidak bersenang-senang. Dia tidak hanya terpotong dan terkoyak oleh pembuluh darah si penipu, tapi dia juga menjadi sulit bernapas. Udara penuh asap, dan gedung-gedung di sekitarnya pernah terbakar pada suatu saat. Tapi dia sangat dekat. Akhirnya, kekejian yang telah dia lakukan secara brutal bergidik dan mati. Aliran kekuatan halus mengalir ke dalam jiwanya, dan dia lari ke dalam pantulan, melarikan diri dari bilah kejam dari bejana berlubang. Muncul beberapa ratus meter dari gerombolan yang mengejar, dia meninggalkan tubuh makhluk mimpi buruk yang babak belur dan kembali ke miliknya. Tak lama kemudian, rasa sakit yang familiar merobek jiwanya, memaksa Mordred mengerang. Kenapa harus begitu tidak menyenangkan? Inti baru sedang lahir di kedalaman jiwanya. Dia menjadi monster sekali lagi. Ini akan memberiku ruang bernapas. Banjir manusia sudah mengelilinginya, seolah tak ada habisnya. Mordred hanya memiliki waktu penangguhan hukuman beberapa detik sebelum boneka pencuri jiwa menyerangnya lagi. Persepsinya menyebar jauh dan luas, melompati refleksi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengamati dunia. Dia melihat Song of the Fallen, penyihir buta. Dia juga melihat raksasa yang terbuat dari bayangan mengayunkan pedang giok melawan naga yang mengerikan. Sunless, si orang gila, sedang bertarung melawan Dreadlord. Nightingale juga ada di sana, berlutut di dekat genangan air. Pada saat itu, mata Mordred berbinar, dan sebuah pikiran jahat memasuki pikirannya. Bisakah saya? Dia ragu-ragu sejenak, tidak yakin. Tapi kemudian, senyuman gelap muncul di bibirnya. Yah, meskipun aku gagal, setidaknya itu akan menghibur. Mordred bergerak, merenungkan berapa banyak esensi yang tersisa. Mencapai benteng yang jauh akan menjadi sebuah tantangan. Tapi kemudian, perhatiannya teralihkan dari perhitungan ini. Itu karena dia melihat sesuatu yang lain. Beralih ke jantung kota, Mordred membeku sesaat. Matanya sedikit melebar. Cassie bersandar di dinding yang rusak, memegangi lehernya yang hancur. Armornya licin karena darah, dan dia merasa lemah. Wajah cantiknya pucat dan lelah. Pergi. Gema Sibyl yang terbunuh melayang pergi, ujung gaun merahnya melayang di atas batu-batuan.
Dia akan memberi tuannya waktu untuk melarikan diri, dan kemudian tenggelam dalam banjir para pejuang bermata cekung. Sambil menghela nafas, Casey mendorong dirinya dari dinding dan terus melarikan diri. Dia mengelak dan menghindari makhluk mimpi buruk yang menerjangnya dari reruntuhan, tidak mau membalas. Tidak ada waktu untuk itu. Kehidupan Evie dan Jet berada dalam keseimbangan yang rapuh. Mereka benar-benar tergantung di lehernya, tersembunyi di dalam liontin besi. Liontin itu menekannya ke bawah dengan beban seberat gunung. Dia tidak bisa membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Aku harus melarikan diri. Berbelok lagi, dia berhenti di depan ruangan yang hancur. Di belakangnya ada gelombang prajurit yang mengejar, semua menatapnya dengan mata kosong yang menakutkan. Di depannya, ada gerbang Twilight yang rusak. Di luar mereka, tidak ada apa-apa selain air. Tidak ada tempat lain untuk lari. Casey menghela nafas pelan. Berbalik, dia menurunkan tangannya yang berlumuran darah dan menghunuskan penari pendiam itu. Rapier ramping itu berkilau di bawah cahaya fajar, menunjuk ke arah boneka pencuri jiwa yang mendekat. Dia mengertakkan gigi. Datanglah. Sudah waktunya. Di jantung Twilight, Nevis akhirnya mencapai istana Raja Ular. Istana itu sudah tidak ada lagi. Itu telah runtuh, pada suatu saat, berubah menjadi reruntuhan yang luas. Darah mengalir di antara pecahan batu. Sang penguasa ketakutan tidak ada di sini. Sunny juga tidak terlihat. Dia terlambat. Desahan berat keluar dari bibirnya. Di belakang Nevis, Twilight diselimuti api putih. Di depannya, selusin prajurit berdiri tak bergerak, mengelilingi sosok mengerikan dalam jubah merah terang yang compang camping. Jika bukan karena matanya yang seperti cermin, dia tidak akan mengenali Mordred of Valor. Pencuri jiwa, tubuh aslinya. Nevis menatap monster itu dalam diam, kekosongan pijar menyinari matanya. Lalu, dia maju selangkah. Armornya sudah lama hancur. Tunik putihnya robek dan terpotong, memperlihatkan cahaya lembut kulitnya. Bahkan pedangnya ditutupi oleh jaring retakan, siap pecah menjadi pusaran percikan api. Dia lelah. Menemukan Anda. Nevis berjalan menuju pencuri jiwa, dan sosok di sekitarnya bergerak menemuinya. Pada saat yang sama, ribuan kapal manusia berdatangan dari jalan-jalan yang terbakar, mengelilinginya. Tidak ada akhir bagi mereka. Dia telah membunuh begitu banyak. Tapi tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, banjir mayat tidak pernah berhenti. Itu hanya tumbuh. Sosok pertama menghubunginya, memanggil tombak panjang. Nevis mengangkat pedangnya dan menemui serangannya. Sosok kedua sudah menerjang dari samping. Sosok ketiga, keempat. Dia mencoba memblokir, menghindari, dan menangkis mereka semua. Beberapa saat kemudian, pedangnya patah. Meski begitu, Nevis terus bergerak maju. Selangkah demi selangkah, luka demi luka, dia perlahan-lahan berjalan menuju pencuri jiwa. Dia hampir berhasil. Hanya ada beberapa meter tersisa antara dia dan makhluk mengerikan itu sekarang. Tapi beberapa meter itu seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Didorong ke bawah, Nevis jatuh berlutut. 7 tombak menusuk tubuhnya yang bersinar, menancapkannya ke tanah. Dia tidak bisa menyembuhkan lukanya sampai tombaknya hilang, tapi orang yang memegangnya tidak berniat mengambil senjatanya. Tertusuk pada mereka dan ditahan, Nevis tidak bisa bergerak. Merasakan gerakan di depan, dia mengangkat kepalanya dan melihat monster yang mendekat. Bayangannya yang bersinar terpantul di matanya yang seperti cermin. Soul Stealer berhenti beberapa langkah, menatapnya dengan tatapan kosong. Bibir pucatnya berubah menjadi senyuman aneh. Saudari. Suaranya yang tidak manusiawi terdengar seperti pecahan kaca.
Nevis melihat ke bawah. Cahaya yang menyelimuti kulitnya sedikit meredup. Desahan tersiksa keluar dari bibirnya. Berlutut, seperti yang dia lakukan di akhir mimpi buruk kedua. Nevis berkata, "Aku datang ke dunia ini sebagai pisau tajam." Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap makhluk mengerikan itu dengan tatapan lelah. Tetapi dengan setiap langkah yang saya ambil, keunggulan saya semakin tumpul. Wajahnya perlahan menjadi tenang, tanpa emosi. Suaranya seperti bisikan. Saya telah berkompromi, belajar bagaimana bertindak secara wajar, dan memaksakan diri untuk bertindak dengan menahan diri. Nevis menarik napas dalam-dalam dan terdiam beberapa saat. Saat dia berbicara lagi, suaranya menjadi mantap dan nyaring. Sedikit emosi yang tak terlukiskan muncul di matanya yang bersinar. Menatap makhluk mengerikan itu, dia berkata, "Saya lelah berkompromi. Saya lelah bersikap masuk akal. Saya lelah dikekang." Nevis menatap mata pencuri jiwa, nyala api yang berkobar di kedalaman matanya sendiri. "Aku sedang mengubah bintang dari klan api abadi." Tatapannya tiba-tiba penuh dengan penghinaan dingin. Nada suaranya yang datar bergetar karena gairah yang membara. "Siapa yang berani menghentikanku?" Dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, pancaran lembut yang menyelimuti kulitnya meledak dengan cahaya cemerlang. Angin topan bertiup kencang, mengobarkan api yang melahap jalanan Twilight. 7 tombak yang menusuk Nevis ke tanah terbakar, meleleh dalam panasnya yang putih terik. Meski terlihat mustahil, cahaya menyilaukan yang memancar dari sosok pijarnya semakin intens, tak tertahankan untuk dilihat. Jika Sunny ada di sana untuk melihat Nevis, dia akan menyaksikan 6 inti jiwanya yang bersinar membengkak dengan cahaya yang membara. Dia juga akan melihat salah satu dari mereka ditutupi oleh jaring retakan yang membara. Soul Stealer bergerak, mengulurkan tangan ke depan, tapi dia terlambat. Pada saat berikutnya, semua api yang membakar reruntuhan Twilight tiba-tiba diserap oleh sosok pijar yang berlutut di depannya. Selama sepersekian detik, dunia hening dan sunyi. Ada bisikan, dan kemudian, semuanya larut dalam cahaya putih. Budak Bayangan bab 1518 Kehancuran. Berdiri di dinding benteng terapung yang runtuh, Sunny melihat cahaya semakin redup di atas Twilight. Untuk sesaat, semuanya hening. Dan kemudian, seluruh dunia tiba-tiba tenggelam dalam cahaya putih, membutakannya. Tertegun, dia mengangkat tangan untuk menutupi matanya dan melihat bintang murni menyala di jantung kota yang jauh. Itu membengkak, tumbuh menjadi bola api yang sangat besar. Semuanya terjadi dalam sekejap. Bangunan yang paling dekat dengan bintang putih larut begitu saja dalam cahaya murninya dan menguap. Yang lebih jauh meledak menjadi debu dan terhapus dari keberadaannya oleh gelombang kejut yang melenyapkan. Yang di belakang mereka diratakan dan dicairkan, berubah menjadi abu karena panas yang membakar. Gelombang api yang membara, lebih tinggi dari tembok kota yang menjulang tinggi. Menyebar dengan kecepatan kilat, menghanguskan segala sesuatu yang dilaluinya, bangunan, pepohonan, batu-batuan, bahkan udara itu sendiri. Dan semua sosok manusia kecil yang membanjiri jalanan yang runtuh. Di belakangnya, bintang yang marah itu bangkit dan berubah bentuk, perlahan berubah menjadi awan jamur api putih pijar. Pilar api yang menopangnya membuat segalanya terlihat kerdil, mencapai ke arah langit. Apa? Bahkan menjadi gila karena amarah, dia untuk sesaat dilumpuhkan oleh kemegahan mengerikan dari pemandangan yang tak terbayangkan itu. Twilight sedang dihancurkan di depan matanya. Saat itulah gelombang kejut yang tak terlihat mencapai benteng, menghancurkan dindingnya dan melemparkannya ke bawah.
Deru ledakan yang memekakkan telinga terdengar berikutnya, mengguncang dunia. Sunni terjatuh dari tembok yang rusak dan menghantam batu-batu dingin dengan suara yang memuakkan. Memantul dari permukaan yang keras, dia berguling dan secara naluriah menutupi kepalanya dengan tangannya. Sesaat kemudian, hujan puing-puing batu berjatuhan, menghantamnya seperti hujan es yang menghancurkan. Siapa? Siapa yang berani? Tuli karena deru ledakan yang dahsyat, dia berteriak dengan marah dan mencoba berdiri. Sesuatu menghantam kepalanya, tapi Sunni tidak peduli. Sambil membungkuk, dia bangkit dari tanah dan mengintip ke dalam debu yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya, mencari sosok naga yang sangat besar. Lalu bagaimana jika seluruh Twilight dilahap api? Lalu bagaimana jika langit tampak seperti hancur dan runtuh? Dia masih akan membunuh cacing kebencian itu. Kenapa gelap sekali? Pilar api raksasa telah mencapai langit dan runtuh dengan sendirinya, terkoyak oleh angin. Cahaya ganas dari bintang putih bersih telah meredup dan menghilang, menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan. Awan abu yang sangat besar membubung ke udara dan mengaburkan ketujuh matahari, mengubah senja fajar menjadi kesuraman kehancuran yang gelap. Jauh di sana, di gurun hangus saat senja, abu berjatuhan dari langit seperti salju. Di jantung kota yang hancur, hanya kegelapan yang tersisa. Bahkan udaranya sendiri telah terbakar abis oleh panas yang tak terbayangkan dari ledakan yang melenyapkan itu, sehingga tidak ada api yang membakar batu-batu yang menghitam itu. Satu-satunya sumber penerangan di jurang gelap itu adalah sosok bercahaya yang berdiri di tengah kehancuran, dikelilingi abu dan reruntuhan. Perlahan-lahan ia menyatu kembali menjadi bentuk seorang wanita muda cantik dari cahaya murni. Kulitnya yang cemerlang tidak memiliki satu cacat pun, dan rambutnya yang bersinar tergerai seperti perak pijar, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya murninya terpantul di air mendidih, menciptakan pulau kecil cahaya di lautan kegelapan yang membakar. Senja hening dan sunyi, hanya air yang mengalir di hamparan luasnya yang membara. Banyak tubuh manusia pencuri jiwa semuanya hilang, dilahap oleh api tanpa ampun dan berubah menjadi abu. Makhluk mimpi buruk yang bertarung melawan mereka juga telah tiada. Hanya Nephis yang tersisa, menerangi kegelapan dengan cahayanya, dan karena dialah satu-satunya yang tersisa. Pantulan iblis cermin jahat yang tidak bisa dihancurkan itu tidak bisa kemana-mana selain ke kedalaman matanya yang bersinar dan mengerikan. Nephis sedang berdiri di permukaan lautan yang tenang. Dunia di sekelilingnya diliputi sinar matahari, dan air tenang sempurna di bawah kaki telanjangnya bersinar indah, mencerminkan kecemerlangan surga. Seolah-olah dia sedang berdiri di atas lautan awan keemasan, dibanjiri cahaya yang menakjubkan. 7 matahari bersinar terang di atas kepalanya. Dia memandang mereka tanpa ekspresi. Dia telah merasakan penderitaan yang mengerikan dari salah satu inti jiwanya, inti teror, yang menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Namun begitu banyak kekejian yang tercemar telah termakan oleh api yang keluar dari jiwanya sehingga ia direformasi lagi. Dengan itu, inti ketujuh lahir. Inti terakhir. Penderitaan akibat penciptaannya telah berlalu, dan Nephis sudah menjadi Titan sekarang. Dia berpaling dari 7 matahari dan menatap diam-diam ke satu-satunya titik tanah dan kegelapan di dunianya yang bersinar sempurna. Di luar sana, agak jauh, sesosok makhluk menjijikkan berdiri, menatapnya dengan mata seperti cermin. Itu tidak terlihat seperti manusia, juga tidak terlihat seperti makhluk mimpi buruk. Sebaliknya, hal itu seperti penggabungan yang menjijikkan dari banyak orang, kekejian yang tak terhitung jumlahnya.
Semua bergabung bersama menjadi makhluk tambal sulam mengerikan yang bergeser dan berubah bentuk dengan setiap gerakan, setiap nafas, setiap momen yang berlalu. Monster yang bergerak itu menjulang tinggi di atasnya, menodai air murni jiwanya dengan kegelapan dan kerusakan. Soul Stealer menyeringai, mengulurkan tangan yang tak terhitung jumlahnya ke depan. Dia memanggil namanya dengan suara yang tak terhitung jumlahnya. Matanya yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi kebencian dan keserakahan. Tapi juga ketakutan. Nephis memandangnya dengan jijik. Suaranya yang datar menggema melintasi hamparan cahaya, mengucapkan satu kata, membakar. Dan kemudian, pemandangan indah jiwanya berubah. Pencuri jiwa air yang berdiri di atasnya bukanlah air sama sekali. Sebaliknya, itu adalah api cair, seolah-olah dia sedang berdiri di permukaan bintang putih yang ganas. Awan emas yang melayang di atasnya bukanlah uap, melainkan gas pijar, seolah ia tenggelam dalam debu bintang yang terbakar. Namun, yang paling mengerikan adalah cahaya ketujuh matahari. Karena di sini, di lautan jiwa bintang yang berubah, tidak ada jalan keluar dari sinarnya yang membara. Pancaran sinar ketujuh matahari membengkak, mengubah lautan yang tenang menjadi kehampaan putih yang berpijar. Dan, terjebak dalam kehampaan tanpa ampun itu, pencuri jiwa terbakar. Budak Bayangan bab 1519 skala terbalik. Lantai benteng terapung itu miring, dan Sunny bisa mendengar suara air mengalir deras ke celah-celahnya. Penglihatannya terhalang oleh awan debu, jadi dia memejamkan mata dan merasakan sesosok tubuh besar bergerak dalam kegelapan. Dia menyeringai, melupakan betapa terkoyak dan babak belurnya tubuhnya. Mendongak, Sunny melihat dua bintang perak dingin menyala dalam kegelapan jauh di atasnya, mata naga pembunuh itu menatap ke arahnya. Naga itu bergerak, dan pada saat yang sama, bayangannya juga ikut bergerak. Benteng yang tenggelam itu bergetar. Merosot di dekat genangan air, Kai terengah-engah. Dia menderita rasa sakit yang luar biasa dan kesulitan bernapas. Pukulan yang Sunny berikan kepadanya sebelumnya bukanlah pukulan yang ringan. Ia menduga ada beberapa tulang rusuknya yang retak atau patah. Otot-ototnya juga robek, jadi menarik busurnya adalah sebuah siksaan. Ini benar-benar mimpi buruk. Lebih dari segalanya, Kai merasa tersesat dan bingung. Pertempuran yang seharusnya disaksikan oleh pasukan pemerintah telah menjadi bencana. Perjalanan mengerikan melewati gurun putih tanpa ampun itu seperti mimpi buruk. Sebelum dia menyadarinya, mereka sudah berdiri di depan balok batu hitam yang menjulang tinggi, bersiap memasuki benih mimpi buruk. Kai mengira dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk ujian mantra yang mengerikan itu, tapi dia salah. Tersadar di ruang singgasana redup di sebuah istana misterius tidak seperti apapun yang pernah dia duga, dan jauh lebih mengerikan. Sunny ada di sana, menariknya menjauh dari puing-puing yang berjatuhan. Dia mendengar beberapa hal aneh tentang naga jahat, yang juga merupakan saudara kembarnya, dan pasukan pejuang alien yang seharusnya membantu kelompok tersebut. Beberapa saat kemudian, naga hitam itu sudah berada di depan mereka, memerintahkan mereka untuk berlutut. Kai tentu saja tahu Sunny tidak pernah berbohong. Tapi mendengar suara itu dan merasakan otoritas tak tertahankan yang terkandung di dalamnya, dia menyadari sepenuhnya bahwa itu semua benar. Naga keji itu memang salinan dirinya. Versi Kai yang jauh lebih kuat, keji, dan rusak, yang telah mengkhianati teman-temannya dan sekarang mencoba membunuh mereka. Bagaimana dia bisa menghidupkan Sunny, Evie, Cassie, Nephis, dan Kolonel Jet? Kai tidak tahu, tapi kebenarannya tidak bisa disangkal. Mengetahui kebenaran itu jauh lebih menyakitkan daripada mematahkan tulang rusuknya. Segalanya telah bergerak sangat cepat sejak saat itu,
tidak memberinya kesempatan untuk memproses kenyataan pahit dan memahami apa yang sedang terjadi. Sunni memperingatkannya untuk menjauh dan tiba-tiba berubah menjadi ular raksasa, menyerang naga itu dengan ganas. Apakah temannya sudah menjadi orang suci? Kai tidak tahu kenapa dia harus menjauh. Dia juga tidak mengetahuinya. Ada banyak hal yang Kai tidak mengerti, tapi sebenarnya itu tidak perlu. Intinya, situasinya jelas. Kelompok tersebut menghadapi musuh yang mengerikan, dan kehidupan teman-temannya berada dalam keseimbangan. Karena itulah, Kai berusaha membantu Sunni melawan naga itu, sebisa mungkin. Mereka bertiga naik ke langit, dan dia melihat sebuah kota aneh yang dibangun di atas pulau yang luas, diterangi oleh cahaya 7 matahari terbit. Jalan-jalan kota dibanjiri orang. Orang-orang itu berperang melawan legiun makhluk mimpi buruk, namun entah bagaimana tampak lebih jahat daripada kekejian yang mereka lawan. Namun, Kai hanya melihat sekilas mereka, asyik dengan pertarungan melawan naga keji, melawan dirinya sendiri. Sunni sepertinya sudah kehilangan akal, entah kenapa, berpindah-pindah wujud berbagai makhluk mengerikan. Karena marah, dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Begitulah Kai akhirnya babak belur dan menderita luka parah dari temannya sendiri. Seharusnya dia mendengarkan peringatan Sunni dengan lebih baik. Tapi kalaupun dia melakukannya, dia tidak akan meninggalkan Sunni sendirian melawan naga keji itu. Akhirnya, mereka bertiga berakhir jauh dari kota, melintasi hamparan air luas yang dipenuhi mayat-mayat mengerikan, di reruntuhan benteng yang runtuh. Ada kilatan cahaya terang, dan suara ledakan yang memekakkan telinga. Dan sekarang, Kai dikelilingi oleh kegelapan. Air dingin menjilat kulitnya. Menggunakan kemampuan kebangkitannya, Kai bisa melihat menembus kegelapan. Dia juga bisa melihat menembus debu yang mengepul, dan bahkan menembus puing-puing batu. Di sekelilingnya, dunia menjadi gila. Bayangan itu melonjak, berubah menjadi banyak tangan gelap. Tangan-tangan itu, masing-masing memiliki 7 jari, merobek naga mengerikan itu dengan cakar yang tajam. Pada saat yang sama, Sunni mencoba membangun raksasa lain di sekitar dirinya, namun usahanya gagal berkali-kali. Naga itu tampak waspada terhadap pedang putih besar yang terletak di atas bebatuan dingin, sebagian terkubur dalam puing-puing, dan dengan demikian menghancurkan raksasa itu dengan kejam. Setiap saat, sebelum ia bisa terbentuk, perlahan tapi pasti, tubuh Sunni menjadi compang-camping dan hancur. Meski tidak mengalami pendarahan, Kai dapat melihat kondisinya semakin memburuk. Sunni sepertinya tidak peduli, termakan oleh kekacauan aneh itu, tapi Kai peduli. Aku harus melakukan sesuatu. Meskipun Kai tidak sekuat teman-temannya, dia sama sekali tidak lemah. Dia juga seorang ascendet. Dia telah memimpin tentara ke medan perang dan membunuh makhluk mimpi buruk yang mengerikan, selamat dari rintangan yang mustahil, dan menang di saat sebagian besar orang akan binasa. Dia telah terbakar hidup-hidup dalam nyala api naga, dan hidup untuk membunuh naga itu. Masalahnya adalah Kai tidak bisa bergerak. Kepalanya penuh dengan bisikan yang mengerikan, dan sisa keinginan naga keji itu memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Menolak panggilan itu saja sudah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan itu terjadi karena naga itu juga tidak memperhatikannya. Pikirannya bukan miliknya sendiri, mengkhianatimu, meracunimu, membuatmu menjadi keji, memikatmu, meninggalkanmu, pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Kai mengerang dan meraih kepalanya, tapi bisikannya semakin keras. Bagian terburuknya adalah, karena cacatnya, Kai tahu bahwa itu semua benar. Dia yang lain, memang telah dikhianati, dirusak, dimanfaatkan, dan ditinggalkan. Tidak lain adalah Sunni,
orang yang paling dia percayai. Sunni yang lain, mungkin. Setidaknya itulah yang diyakini sang naga. Luka dia, bunuh dia, hukum dia, hilangkan harapannya. Hilangkan keinginannya, mengambil mahkotanya. Kai mengertakkan gigi, menolak mendengarkan. Dia mengenal dirinya dengan sangat baik. Itu, bukan dia. Itu bukan mereka. Untungnya, Sunni menyerang naga itu dengan sangat ganas sehingga dia tidak punya waktu untuk mengalihkan pandangannya ke arah Kai. Oleh karena itu, otoritas komandonya yang tidak dapat diatasi perlahan-lahan semakin lemah. Sambil mengerang, Kai menoleh ke genangan air dan menatap orang yang bersembunyi di balik pantulan. Bibirnya bergerak, bersiap. Dengan itu, dia perlahan mengambil busurnya dan mengangkatnya dengan tangan gemetar. Busurnya adalah memori transenden tingkat kelima, dan ada banyak anak panah ajaib di gudang jiwanya. Masalahnya adalah, meski begitu, Kai gagal memberikan kerusakan besar pada naga keji itu. Ironisnya, kerusakan terbesar yang dia timbulkan terjadi pada raksasa bayangan yang diciptakan Sunni, tepat sebelum ledakan. Namun, dengan penglihatan supernaturalnya, Kai telah lama menyadari sisik khusus yang tersembunyi di dada naga itu. Warnanya berbeda dari yang lainnya, seolah ditempa dari besi, dan memiliki bentuk yang aneh. Melihat ke bawah, dia melihat jimat besi berbentuk landasan yang tergantung pada tali di lehernya. Jimat itu telah bersamanya sejak mimpi buruk kedua, yang diberikan kepadanya oleh Sunni. Jadi, salinan jahatnya pasti memilikinya juga. Mengabaikan rasa sakitnya, Kai mengertakkan gigi dan bangkit, lalu mengencangkan ototnya, dan menarik busurnya. Tali itu berat. Satu tembakan. Sunni sepertinya masih jauh dari kematian, jadi tidak ada waktu untuk kematian lagi. Dia tidak bisa melewatkannya. Dia tidak akan ketinggalan. Membungkam bisikan memekakkan telinga yang menenggelamkan pikirannya, Kai melakukan yang terbaik, mengarahkan busurnya, menahan napas, dan membiarkan jari-jarinya terlepas dari tali. Sebuah panah merah menyeramkan menembus kegelapan, dan mengenai sisik besi kecil yang tersembunyi di antara banyak sisik lainnya di dada naga yang menerjang. Cakar naga itu merobek bayangan raksasa yang sedang terbentuk dan menyerang Sunni, menekannya ke tanah. Anak panah itu gagal menembus kulit keras makhluk itu, sehingga Kai terhuyung, tiba-tiba lemah karena kehabisan darah. Tapi itu benar-benar mematahkan satu skala itu, membelahnya menjadi dua. Sesaat kemudian, pria yang bersembunyi di balik pantulan itu tiba-tiba menghilang, dan naga itu membeku di tempatnya. Sesuatu yang mengerikan tercermin di kedalaman mata peraknya. Budak Bayangan bab 1520 jiwa yang mengerikan. Pemandangan yang luar biasa. Mordred menyaksikan Nightingale, yang cantik meski berlumuran darah dan tertutup debu, menarik busurnya dan melepaskan anak panahnya. Dia telah melarikan diri ke benteng terapung setelah menyadari jimat penyangkalan menyatu ke dalam sisik penguasa ketakutan, dan tepat pada waktunya. Sesuatu yang sangat aneh telah terjadi di Twilight, menghancurkan semua pantulan yang bisa dia gunakan untuk melihatnya. Itu mungkin kesalahan Changing Star, atau kesalahan Soul Stealer. Bagaimanapun, Mordred akan terbakar abis jika dia tidak meninggalkan kota. Setelah melintasi air yang tenang dan mencapai benteng, dia bersembunyi di balik pantulan dan mengamati apa yang terjadi di dalam. Sunless bertarung seperti orang gila. Lebih seperti orang gila dari biasanya, sementara Dreadlord dengan kejam menganiaya dan memukulinya. Sungguh, merupakan keajaiban bahwa Sunless mampu melawan tiran Verge begitu lama, dan bahkan memberikan luka yang tak terhitung jumlahnya pada naga perkasa itu. Guru mana lagi yang dapat melakukan hal yang sama? Orang itu benar-benar mengejutkan pikiran. Meski demikian,
Ada yang aneh dalam pertarungan mereka. Orang suci yang tercemar bisa saja melakukan pembunuhan itu sejak lama, tetapi dia menahan diri. Mungkin karena dia ingin menangkap Sunless hidup-hidup dan jadikan dia budak lagi. Itu masuk akal. Meskipun Mordred sebagian besar mengetahui tentang 6 tulah dari catatan yang dia lihat dalam pantulan beku Twilight. Pangeran Gila tampaknya adalah pencegah yang digunakan Tiran Verge untuk mengendalikan 5 juara tercemar lainnya, terutama pencuri jiwa. Sekarang setelah pencuri jiwa akhirnya menyerangnya, Sunless dan jiwa jahatnya adalah senjata terbaik yang bisa digunakan oleh Dreadlord melawan iblis pemberontak. Mordred mengamati Nightingale sebentar, merasa geli. Apakah aku benar-benar tunduk pada orang bodoh yang naif itu? Yah, dia pasti tidak akan tetap naif dalam waktu lama setelah menjadi najis. Tetap saja, bagaimana pencuri jiwa bisa melewatkan kesempatan untuk menjadi penguasa Pangeran Gila sendiri, setelah Changing Star pergi? Penipu itu, sungguh mengecewakan. Terlepas dari itu, Mordred telah berbicara dengan Nightingale, pembawa asli Denial Amulet, tepat sebelum Twilight terbakar. Pemanah yang menawan memiliki peran untuk dimainkan. Dan sekarang, sepertinya dia memainkannya dengan cemerlang. Sebuah panah merah bersiul di udara dan menghantam sisik kecil di dada naga raksasa itu, hingga retak. Sungguh hebat. Seberapa sulitkah mencapai target yang begitu kecil dan bergerak? Mordred membiarkan dirinya mengagumi ketepatan pemanah Ascended selama sepersekian detik. Dan kemudian terjun ke dalam jiwa Dreadlord yang rusak. Ini dia. Sambil tersenyum, Mordred mendapati dirinya dikelilingi oleh kegelapan. Kegelapan memanjangkan sulur-sulurnya yang memberontak, mencoba menangkapnya. Hutan berisi mereka menjulang dari segala sisi, merayap seperti ular. Dengan sedikit gemetar, dia menghindari cengkeraman korupsi dan berlari ke depan. Itulah kenapa aku benci menyerang jiwa makhluk mimpi buruk. Setidaknya dia memiliki kedua tangannya di sini. Sayangnya, Mordred hanya bisa mencerminkan kekuatan dan senjata dari penguasa jiwa yang diserang, bukan menggunakan miliknya sendiri. Dan karena Dreadlord telah menyerah pada kekotoran batin dan dengan demikian dibuang dari mantra mimpi buruk, tidak ada kenangan di sini yang bisa dipanggil Mordred. Kenangan diberikan melalui mantra, dan diambil oleh mantra. Tapi ada hal lain yang bisa dia curi. Hampir tersangkut sulur yang mengerikan, dia melompat dan melayang ke udara. Terbang bukanlah sesuatu yang sering dilakukan Mordred, tapi dia pernah mengalaminya sebelumnya, jadi, mempelajari cara menggunakan kemampuan khusus ini hanya membutuhkan waktu sesaat. Tubuhnya beriak dan membengkak, ditutupi oleh sisik yang tidak bisa ditembus. 2 sayap besar tumbuh dari punggungnya, dan giginya berubah menjadi taring porselen yang tajam. Dia menjadi seekor naga. Mordred bukanlah seekor naga sebelumnya, tapi dia telah mencuri tubuh makhluk mimpi buruk sejenis. Jadi, dia menjadi terbiasa dengan bentuk baru ini dengan cepat. Akhirnya, tatapannya yang menakutkan menembus kegelapan yang keji dan menemukan sesosok tubuh berdiri di tengahnya, kesepian dan tersesat. Jiwa sang penguasa ketakutan masih mempertahankan wujud manusianya, dia pasti belum menyerah sepenuhnya pada korupsi. Senyuman kejam muncul di bibir reptil Mordred. Waktu untuk mati. Dia tidak yakin siapa di antara mereka yang akan mati, tapi sangat ingin mengetahuinya. Mordred hanyalah monster Ascended saat ini, sedangkan Dreadlord. Ada 5 kelompok korupsi menjijikkan yang tersembunyi dalam kegelapan tak terbatas dari jiwanya yang tercemar, jadi dia pastilah seorang tiran yang rusak. Peluang kemenangannya tipis. Tapi sekali lagi, Mordred telah membunuh banyak musuh yang lebih kuat darinya. Lebih berpengalaman darinya, lebih berpengetahuan tentang nuansa aspek mereka daripada dia,
lebih mahir dalam menggunakan memori mereka daripada dia. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki akal, tekad, atau kekejaman seperti dia. Nightingale adalah seorang pemberani, tapi bodoh dan naif. Jadi seberapa baikkah versi corrupted-nya? Namun, jika ada satu hal yang Mordred takuti, itu adalah pengetahuan tentang kekotoran batin yang dimiliki oleh Dreadlord. Itulah mengapa pertarungan ini adalah pertaruhan, bahkan lebih dari pertarungan jiwa lainnya yang pernah dilakukan Mordred di masa lalu. Aku hanya perlu membunuhnya sebelum dia sempat mengatakan apapun, lalu. Di kejauhan, sosok yang kesepian itu bergerak, akhirnya menyadari penyerangnya. Cahaya gila menyala di mata Dreadlord. Jauh di sana, di antara reruntuhan Twilight yang hangus, tidak ada makhluk hidup yang bergerak. Bangunan-bangunan tersebut, yang terletak cukup jauh dari pusat ledakan hingga tidak menjadi debu, telah runtuh atau menghitam dan berubah bentuk. Abu berjatuhan dari langit yang gelap seperti salju, menutupi lanskap yang sunyi. Sebagian besar makhluk hidup yang menyaksikan kelahiran bintang yang bersinar itu telah berubah menjadi abu, namun tumpukan mayat yang membara masih tertinggal di pinggir kota. Dinding yang mengelilingi Twilight telah runtuh, dan bangkai raksasa di luarnya hangus. Sebuah tangan pucat muncul dari air di antara bangkai-bangkai itu. Muncul ke permukaan, Cassie naik ke karapas makhluk kekejian yang sudah mati dan menghirup udara. Kemudian, dia pingsan dan terbaring tak bergerak, abu berjatuhan di wajahnya dari langit yang gelap. Liontin besi itu masih bersamanya, aman dan sehat. Rapier ramping melayang di udara di atas gadis buta itu, tampak khawatir. Cassie berkonsentrasi pada hal itu, merasakan kesadarannya mulai menurun. Pergi. Penari pendiam ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Cassie menghela nafas dan membiarkan tubuhnya yang babak belur menjadi rileks. Berbaring di karapas hitam dari kekejian yang sudah mati, dia menoleh untuk menghadap reruntuhan Twilight. Senyuman dingin dan pucat muncul di bibirnya. Di jantung kota yang hancur, Nevis perlahan membuka matanya. Pencuri jiwa tidak ada lagi. Cahaya terang yang menyelimuti kulitnya perlahan menjadi redup dan menghilang. Api putih yang menari-nari di matanya telah padam. Rambut peraknya, yang tertiup angin halus, tergerai. Berdiri telanjang di tengah kehancuran total, dia menggigil dan melihat sekeliling. Pikirannya kosong. Setelah beberapa saat, Nevis menyadari bahwa tuniknya telah hancur, dan memanggil memori lain. Beban yang familiar dari Starlight Legion Armor, satu-satunya yang tersisa, berada di pundaknya, membuatnya merasa nyaman. Baju besi itu, rasanya seperti dia melupakan sesuatu. Senja, pencuri jiwa, sang penguasa ketakutan. Saat dia tetap tak bergerak, mempertimbangkan pikirannya, rapier ramping jatuh dari langit gelap dan melayang di depannya, sedikit gemetar. Nevis melihatnya tanpa ekspresi. Rapier itu berputar, ujungnya mengarah ke dalam kegelapan. Kamu ingin membawaku ke suatu tempat? Penari pendiam, itu gema Cassie. Rapier itu bergetar lagi, lalu terbang ke depan. Sedikit mengernyit, Nevis mengikuti. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.